yang tak kita mengerti selalu dianggap sebagai misteri. Dan misteri itu pada akhirnya membuat kita takut. Contohnya segitiga bermuda, Yeti, atau alien. Tapi nggak semua misteri dunia bakal selamanya jadi misteri. Beberapa misteri dunia yang sebelumnya bikin kening kita berkerut sudah ada yang berhasil dipecahkan. Dan nyatanya misteri dunia yang seringkali kita sangkutkan pada hal-hal supernatural itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Untuk lebih lengkapnya kamu simak deh 5 misteri dunia yang sudah dipecahkan, 5 misteri dunia yang masih belum terpecahkan. The sound you hear emanating from your speakers, that low, ominous tone. Suara dengungan di Taos, Amerika Serikat. Recording. Saat itu tahun 1993, ketika masyarakat Taos pertama kali mendengar suara dengungan berfrekuensi rendah yang cukup mengganggu telinga mereka. Awalnya mereka kira itu hanya dengungan suara lebah. Ada juga yang mengira itu hanya deru dari kendaraan. Orang-orang yang tinggal terus mendengar suara dengungan itu secara rutin sampai bertahun-tahun setelahnya. Nggak hanya warga lokal kecil di New Mexico tersebut yang mendengarnya, turis-turis pun mengaku mendengar suara yang sama. Setelah bertahun-tahun jadi misteri, secercah jawaban pun mulai datang. Ternyata suara itu disebabkan oleh gelombang laut yang berbenturan dengan dasar samudra. Penjelasan mengenai fenomena itu dimuat dalam jurnal yang dirilis 14 Januari 2015. Jurnal itu berjudul Bagaimana Gelombang Laut Mengguncang Bumi. 2 mekanisme menjelaskan mikroseisme dengan periode 3 hingga 300 detik. Batu berjalan di Taman Nasional Death Valley. Hal-hal yang berbau mistis sering dianggap jadi dalang di balik benda yang bergerak sendiri. Nggak terkecuali batu yang ada di Death Valley National Park, Amerika Serikat. Batu yang bisa bergerak sendiri dan meninggalkan jejak itu sempat jadi buah bibir masyarakat di negeri Paman Sam. Misteri itu pun akhirnya terungkap di awal tahun 2014. Kala itu tanah di sekitar Death Valley National Park terendam oleh air yang kemudian membeku jadi es. Saat es kembali mencair, batu yang ada di atasnya pun bergerak dan meninggalkan jejak di tanah. Jadi batu itu bukan bergerak gara-gara alien atau ruh leluhur, melainkan karena pengaruh alam. Sesederhana itu. Antikythera, mesin astronomi tertua. Para ilmuwan sebenarnya berpendapat Antikythera yang ditemukan di sisi sebelah selatan Yunani pada tahun 1901 merupakan cikal bakal mesin komputer. Setelah ditelusuri lebih lanjut, fungsi dari benda yang mirip mesin jam ini pun terungkap, yaitu alat bantu yang berkaitan dengan bidang astronomi. Alat ini dulu digunakan untuk memprediksi posisi benda-benda di luar angkasa yang bisa dilihat dari bumi. Antikythera makin membuktikan kalau orang Yunani zaman dulu telah memiliki pemahaman ilmiah yang maju. Ya, dibandingkan peradaban masyarakat lain pada masa itu, mereka lebih maju. Gambar helikopter di hieroglif Mesir kuno. Coba perhatikan hieroglif dari zaman Mesir kuno ini. Sekilas mirip gambar helikopter sama pesawat jet. Masa sih di masa itu udah ada teknologi kayak gitu? Jangan mudah percaya, mari kita cek kebenarannya. Ternyata di hieroglif tersebut tertulis nama Menmatri Seti I, Raja Mesir kuno, dan putranya Ramses II. Setelah Seti I meninggal, nama Ramses II ditulis di atasnya dengan menimpa nama sebelumnya. Jadilah kalau kita melihatnya sekilas hieroglif tersebut bentuknya seperti helikopter dan pesawat jet. Kapal hantu Mary Callisti. Kenapa Mary Callisti dijuluki kapal hantu? Karena pada saat itu ditemukan di tahun 1872. Kapal itu terombang-ambing di tengah lautan. Di atasnya nggak terlihat ada satupun awak kapal. Kemana perginya awak kapal Mary Callisti? Nggak ada satupun yang tahu. Tapi sebelum kita terjerumus ke dalam penjelasan mistis, mari kita dengar dulu penjelasan ilmiah dari sang pemilik kapal, James Winchester, yang kemudian disempurnakan lagi oleh Eagle Wesi. Winchester berpendapat 1.700 barel alkohol yang dibawa Mary Callisti terbuat dari oak merah yang berpori-pori besar dan rawan bocor. Jika bocor, uap alkohol akan muncul dan ledakan pun mudah untuk terjadi. Penjelasan dari Winchester itu sudah dibuktikan oleh ilmuwan Jerman, Eagle Wesi, lewat sebuah percobaan. Saat timbul uap alkohol itulah mungkin kapten kapal merasa takut akan ledakan, sehingga ia dan anak buahnya meninggalkan kapal secara terburu-buru. Monumen Kryptos. Pernah dengar tentang monumen atau pahatan seni Kryptos? Kryptos yang berdiri tegak di depan markas CIA di Virginia, Amerika Serikat, diresmikan keberadaannya pada tanggal 3
November 1990 oleh para petinggi CIA. Dalam bahasa Yunani, kriptos mempunyai arti tersembunyi. Rasanya nggak aneh deh, pahatan seni tersebut dinamai demikian. Pembuatnya J. Sambo memang dikenal sebagai seniman yang karyanya selalu mengandung pesan-pesan tersembunyi, dan kegemarannya itu dilakukan juga pada kriptos. Di struktur 4 utama kriptos terdapat 4 pesan tersembunyi di antara 865 karakter aneh yang tertera. Pesan tersebut umumnya berisi tentang perenungan terhadap alam, sifat alami kerahasiaan, dan kerumitan kebenaran yang disampaikan. Dalam kurun 21 tahun lebih, baru 3 pesan yang telah terungkap. Informasi dan petunjuk yang diberikan Sanborn pun ternyata masih belum membantu. Susahnya memang gak main-main. Wabah menari tahun 1518. Fenomena ganjil ini benar-benar pernah terjadi di Strasbourg pada zaman Romawi kuno pada tahun 1518. Sekarang Strasbourg masuk bagian Prancis. Semua ini bermula dari seorang wanita yang tiba-tiba menari dengan hebohnya di tengah jalan kota. Ia terus-menerus menari sampai nggak bisa dihentikan. Lebih ajaibnya lagi, setiap orang yang melihatnya menari malah jadi ikut-ikutan menggoyangkan tubuhnya. Mereka bergoyang berjamaah dengan gerakan yang brutal sampai-sampai bisa melukai satu sama lain. Penyebab wabah menari masih belum diketahui dengan pasti sampai sekarang. Berapa jumlah anggota suku Sentinel? Suku Sentinel merupakan suku yang sangat terisolasi dari dunia luar. Saking tertutupnya, jangan harap deh kamu bisa kenalan sama mereka. Selangkah saja kaki kamu masuk ke wilayah mereka, kamu harus siap-siap untuk disambut dengan hujan panah. Karena hal itu pula, gak ada yang tahu pasti berapa jumlah penduduk Pulau Sentinel. Berdasarkan sensus di tahun 2011, antropolog memperkirakan ada paling sedikit 15 orang dan paling banyak 500 orang. Itu pun masih perkiraan. Biar bagaimanapun juga, keputusan mereka untuk mengisolasi diri tetaplah harus kita hormati. Misteri keberadaan Atlantis. Pertama kali saya tahu Atlantis itu dari sebuah film SpongeBob. Di film itu, Atlantis yang terletak di dasar laut digambarkan sebagai negeri yang sangat indah. Tapi sayang, belum ada satupun orang yang benar-benar memastikan apakah Atlantis memang benar-benar ada. Nama Atlantis pertama kali muncul dalam buku Thames dan Christian, karya Plato. Di dalam buku itu, Plato menggambarkan bagaimana megah dan majunya Atlantis. Walaupun begitu, kebanyakan ahli yang meneliti literatur tentang Atlantis menganggapnya sebagai mitos belaka. Ketidakpastian eksistensi dan lokasi dari Atlantis ini otomatis melahirkan berbagai teori. Saking banyaknya teori, Charles Osser, sang kurator sejarah, mengatakan pilihan satu tempat di peta, dan seseorang bisa mengatakan bahwa Atlantis terletak di sana. Monumen Georgia Guidestone. Di Georgia juga ada monumen batu berbentuk persegi panjang yang berdiri pada tahun 1979. Tapi sayangnya masih belum ada yang tahu siapa sebenarnya pembuat monumen itu dan apa makna dari pesan yang ditulis di situ. Oke, jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, mungkin kamu bisa memahami sebagian besar dari pesan di monumen itu. Ada 10 pesan yang ditulis dalam 8 bahasa. Pesannya sendiri meliputi aturan-aturan dalam menjalani kehidupan. Di antaranya, pertahankan jumlah manusia di dunia tidak lebih dari 500 juta penduduk agar terjaga keseimbangan populasi manusia dengan alam. Tuntutlah reproduksi dengan bijak, meningkatkan kemampuan dan keberagaman. Satukan manusia dengan satu bahasa yang baru. Aturlah gairah iman, tradisi, dan segala sesuatunya dengan secukupnya. Lindungi manusia dan bangsa-bangsa dengan hukum dan sistem pengadilan yang adil. Biarkan semua bangsa memiliki aturan internal eksternal guna menyelesaikan sengketa di pengadilan dunia. Hindarilah membuat hukum yang picik dan mengangkat pejabat yang tak berguna. Seimbangkan hak pribadi dan kewajiban sosial. Hormati kebenaran, keindahan, cinta agar tercipta harmoni yang tak terbatas. Janganlah menjadi manusia yang mencelakakan bumi. Sisakan ruang untuk alam. Apa 10 pesan di atas bisa kamu pahami? Tapi coba kita lihat pesan yang pertama. Pertahankan jumlah populasi manusia di atas 500 juta. Jika pesan itu dilaksanakan, berapa jumlah manusia yang harus dikorbankan? Apa maksud dan makna dari pesan tersebut? Kesimpulannya, seiring berjalannya waktu, satu persatu misteri dunia dapat terpecahkan.